Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatul muttaqin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudaraku dimana saja berada, selamat bertemu kembali dengan saya AS Aktivitas Eka Sutama. Semoga kalian selalu sehat di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku semuanya, kali ini akan saya lanjutkan yaitu konten saya kemarin yang berjudul Tiket Masuk Surga, yaitu sampai sabar setelah beramal. Seseorang hendaknya tidak menjadi takjub dengan dirinya sendiri dan menampakkan apa yang ia punya dalam rangka sum'ah, dalam rangka supaya didengar orang lain, dan riak atau dalam rangka pamer. Karena hal tersebut hanya akan menghapus amal-amal tersebut dan menghilangkan pahala dan hal-hal yang justru seharusnya dapat didapatkan dari orang-orang yang ikhlas amalnya. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, di antaranya adalah sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan, dan sabar dalam mendakwahkannya. Tiga hal ini tercantum dalam firman Allah, yaitu yang berbunyi wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sekali lagi demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Quran Surat Al-Asr 103 ayatnya 1 sampai dengan 3. Allah bersumpah memakai masa atau waktu yang hampir tenggelam, waktu yang hampir punah. Artinya di waktu yang tinggal sedikit ini kita harus berhati-hati menggunakan waktu sebaik mungkin. Semua manusia sesungguhnya berada di dalam kerugian. Yang tidak rugi hanyalah orang-orang yang beriman dan dilengkapi dengan amalan-amalan yang baik atau amalan-amalan yang soleh. Jadi iman dan amalan soleh itu satu paket, tidak boleh dipisah-pisah dengan sendiri-sendiri. Amal soleh tanpa iman tidak ada nilainya dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman tanpa amal soleh juga tidak ada manfaatnya. Tapi itu pun tidak cukup, tetap harus dilengkapi dengan wa tawassaw bil haqq dan wa tawassaw bis sabr. Yakni kita harus peduli untuk mengingatkan sesuatu yang benar dan mengingatkan pada kesabaran. Saudaraku semuanya dimana saja berada, melihat saudara kita, teman kita melakukan hal yang salah, kita ingatkan dengan bijaksana, dengan baik. Mengingatkannya sekali lagi, ya jangan di tempat umum. Ya, kalau mungkin di WhatsApp, ya jangan di grup-grup. Bisa kita wabri, bisa kita jabri kalau mengingatkan. Kalau di tempat umum itu ya menjatuhkan izah atau martabat daripada saudara kita itu, maka itu kurang bijak. Bisa-bisa malah tersinggung. Oleh karena itu sekali lagi jangan mengingatkan itu di tempat umum. Saudaraku semuanya, biasanya orang itu tidak mau diingatkan ya, meskipun mungkin salah. Akhirnya kadang keluar sok-sok itu dalil-dalil ngeyelnya karena merasa diingatkan di tempat umum. Oleh karena itu sekali lagi jangan sekali-kali mengingatkan di tempat umum tentang dirinya. Ya, itu. Kecuali imam sholat, kalau imam sholat bacaannya salah ya harus diingatkan. Ya, jangan dibiarkan itu tidak
memalukan. Karena kalau tidak diingatkan maka di hadapan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala salat kita itu bisa batal. Kalau ada sesuatu yang salah dan bisa diingatkan 4 mata, maka lakukanlah 4 mata. Itu pun dengan cara yang santun. Diawali dengan permohonan maaf. Insya Allah yang diingatkan pun akan senang, tidak merasa tersinggung, ya, akan menerima, mungkin malah terima kasih matur nuwun. Kalau dia tidak berkenan pun mungkin dia tidak marah karena tidak didengar atau dilihat atau dibaca orang lain. Jadi saudaraku semuanya, keempat sifat ini tercantum di dalam surat Al-Asr, dan ada yang mengatakan ini faedahnya sudah merangkum 90% apa yang terkandung dalam Al-Quran, yaitu 1. Beriman, 2. Beramal soleh, yang ketiga yaitu bertawasau bil haq dan bertawasau bis sabar, saling mengingatkan dalam kesabaran, saling asah, asuh, dan asih, itu kalau dalam bahasa Jawa. Beriman kepada perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah. Keimanan ini tidak akan terwujud tanpa adanya ilmu. Beramal soleh mencakup seluruh amal kebaikan, yaitu kebaikan zahir maupun kebaikan batin, amalan wajib maupun amalan-amalan yang sunnah. Saling menasihati dalam kebenaran, yaitu iman dan amal soleh. Semangat, ya, harus semangat kepadanya dan saling mencintainya, harus saling punya rasa mencintai, yaitu dengan landasan iman dan amal yang soleh, yang baik, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu saling menasihati untuk menetapi kesabaran. Jadi 4 paket ini yang seharusnya kita senantiasa berusaha untuk bisa mengamalkannya. Sebab banyak orang yang beriman, beramal soleh, tetapi melihat ada yang salah dibiarkan karena takut. Nah ini ya kurang bagus. Minimalnya itu ya kita mendoakan agar yang beramal atau berbuat jelek itu sadar akan dirinya kalau berbuat salah atau jelek, kita doakan. Kalau bisa berani mengingatkan, ya diingatkan dengan bijak dan santun dan lain sebagainya. Mestinya ya kita jangan pernah takut, karena itu kewajiban kita untuk mengingatkan sesama orang Islam, sesama orang mukmin, wajib mengingatkan. Itu bukan kewajibannya seorang kiai saja atau seorang dai atau seorang ustadz, tapi ya kewajiban masing-masing individu untuk peduli kepada saudara kita, peduli kepada sesama manusia, untuk mengingatkan dengan kesabaran untuk hal-hal yang baik kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku semuanya, selanjutnya yaitu sabar menjauhi maksiat. Sekali lagi, sabar menjauhi maksiat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, neraka dikelilingi dengan syahwat hal-hal yang menyenangkan nafsu. Hal-hal yang menyenangkan nafsu, sedang surga dikelilingi hal-hal yang tidak disenangi nafsu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Oleh karena itu, barang siapa yang menginginkan surga, maka dia harus bersiap untuk bersabar, karena surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Terkadang seseorang merasa bersabar menjauhi maksiat itu lebih berat daripada bersabar menjalankan ketaatan kepada Allah. Ini terbukti banyak orang yang sholatnya jalan, tetapi maksiatnya juga jalan. Banyak orang yang rajin sholat, tapi karena cinta hobi dengan togel, ya masih saja
tetap beli togel. Apalagi sekarang ini sedang marak-maraknya togel. Konon itu sehari itu bukaannya 3 kali. Ada Singapuranan, Koreanan, ada yang Jepang. Ceritanya teman itu seperti itu. Kadang ya itu ada yang sholat, mengerjakan sholat 5 kali sehari semalam, isya subuh dan seterusnya, tapi juga beli togel. Saudara semuanya, bahkan mohon maaf, ada orang yang rajin sholat tapi hobinya main perempuan. Maka main perempuan tetap jalan, sholatnya juga jalan, ngajinya juga jalan, karena tidak mampu menekan hawa nafsunya. Sekali lagi, semuanya karena mereka tidak mampu menekan hawa nafsunya, tidak mampu mengikat hawa nafsunya dengan tali syariat yang ada. Mungkin seseorang bisa bersabar melaksanakan sholat, dia tiap hari bangun melaksanakan sholat malam, namun dia tidak bisa bersabar jika diminta meninggalkan perkara-perkara yang disenanginya, yang tidak diperbolehkan oleh syariat agama Islam kita. Maka mari kita bermuhasabah diri, introspeksi diri, karena agama memerintahkan kita untuk beragama secara utuh, secara kafah, secara keseluruhan. Jadi tidak milih-milih ya, yang kita senangi saja. Semuanya Al-Quran itu kita terima, semuanya hadis itu kita terima, kita yakini akan kebenarannya, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan semampu kita. Ya, terserah hasilnya seperti apa kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menilai proses usaha kita melaksanakan apa-apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan dijelaskan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dijelaskan dan dituntunkan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku semuanya, banyak orang yang mengaku bahwa harta itu titipan Allah, tetapi ketika dihadapkan dengan hukum zakat mal, kadang-kadang ya masih banyak yang menghindar beralasan ya, yang seharusnya dia mengeluarkan zakat malnya itu dalam setahun mungkin 40 juta, mungkin dia hanya mengeluarkan sebagian saja, yaitu kurang dari ketentuan syariat yang ada. Itu justru ya yang seperti itu kelak nantinya akan merugikan sendiri, merugikan dirinya sendiri. Selanjutnya itu orang yang benar imannya, percaya kepada apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran, semua yang ada di dalam Al-Quran diyakini, diimani. Yang dimaksud benar di sini adalah benar akidahnya, benar imannya, benar tauhidnya. Berat menjaga akidah itu, saudaraku semuanya. Sekali lagi, menjaga akidah itu adalah tidak mudah dan tidak ringan. Berat, ya berat menjaga akidah itu. Bagaimana kemudian terhadap pelaku syirik? Ancamannya sangat berat. Pelaku syirik itu ancamannya sangat berat. Kalau kita sholat sudah pasti kita membaca surat Al-Fatihah di ayat kelima. Ya, di sana dikatakan, iya karena butuh, iya karena sta'in. Hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Ya, Al-Fatihah 1 ayatnya 5. Tapi berapa banyak orang yang di luar sholat saudara kita diuji dengan kesulitan hidup, tidak bersandar kepada Allah. Sekali lagi, kalau diuji dengan kesulitan hidup, sakit, kurang harta, kurang fasilitas dan lain sebagainya, kadang-kadang ya menggerutu, memaki-maki Allah, menyalahkan Allah, dan kadang malah mencari orang-orang yang dianggap bisa mengudari kerutannya itu. Ya. Maka kalau mengaji pun ya kita mesti harus hati-hati.